Nah, jadi setelah nikah itu kurang lebih 3 sampai 4 tahun hubungannya masih kurang baik. Dan alhamdulillah anak kedua yang pertama kan kuburannya, yang kedua, ketiga, anak kedua, ketiga itu yang menjembatani lah. Terutama yang laki ini nih. Apalagi orang Batak kan seneng kan punya cucu Batak, punya cucu laki kan. Terutama anak yang laki ini. Jadi saya tetap berkunjung orang tuh, walaupun dicuekin apa tetap datang. Bawain makanan. Tetap. Dan siar dakwah saya cuma satu kok, simple. Ini buat teman-teman mualaf ya, simple aja loh. Berdakwah sama orang tua yang masih non muslim gitu. Sebenarnya sih kita nggak perlu dialog kok. Kalau saya pribadi ya, kita mau ngajak dialog juga percuma. Mereka udah tua, nggak mau mikir itu. Ya kalau hidayah kan dari Allah juga ya. Yang penting berusaha untuk gimana cara yang meyakinkan. Akhirnya kayak gamis nih gamis saya kantongnya bolong nih misalnya. Mah tolong jahitin mah. Apalagi mama saya kan dulu muslim kan. Dia inget tuh pasti masa lalu. Pensi bolong tolong tambelin lah. Gitu dah. Oke jajan gitu dah. Pokoknya jangan pernah takut jangan pernah takut, jangan pernah malu mengungkapkan identitas kita bahwa kita ini udah muslim, udah Islam. Gitu. Gitu. Misalnya kan opungnya datang ke rumah saya nih ke Bogor gitu. Oh ada ajan gitu, kita sholat keluar cuek aja. Lama-lama akhirnya ajan bunyi, kamu nggak sholat, malah ngingetin. Itu. Oh, masya Allah. Alhamdulillah. Yang penting itu terus deh. Kebaikan itu aja. Yang simpel kan kok sebenarnya, nggak perlu yang harus berdialog. Percuma, kita bakalan berantem lagi kalau Tapi selama 3-4 tahun ini yang selama masa yang belum baik itu pernah nggak ditawarin makan B2? Nah, jadi gini. Saya berusaha untuk setiap papa saya bilang nanti ada acara pernikahan kamu datang ya dampingin. Kebetulan papa saya kan marpaung orang tua lah ya, jadi dituakan lah gitu. Mau nggak mau saya harus dampingin gitu. Ya otomatis kan di meja kan makanan tuh. Jadi dari awal itu kita udah bilang enggak. Dari awal udah bilang enggak sampai seterusnya mereka nggak bakal nawarin lagi. Jadi kita memang juga menyatakan sikap gitu. Menyatakan sikap, betul. Jadi ada bir aduh. Ini misalnya yang nawarin sudah nih terus tante saya, jangan itu, udah ustadz itu. Ustadz, masya Allah. Akhirnya begitu mereka. Karena dari awal kita udah menyatakan sikap. Karena gue ini Islam, gue Muslim. Tapi di pesta gitu ngeliat daging merah-merah gitu nggak ngelirik gitu? Enggak, sama sekali enggak. Padahal dulu favorit saya kok saksang, B2 gitu. Ngeliat bir gitu nggak ngiler gitu? Enggak. Alhamdulillah. Sama sekali enggak, alhamdulillah. Hilang semua ya? Hilang, alhamdulillah. Ya intinya sih dari saya ngontrak sampai sekarang tinggal di Villa Bogor ini, itu circle saya orang-orang baik semua dan rumah saya itu selalu didekatkan dengan masjid. Alhamdulillah. Selalu. Orang-orang baik. Itu rumah saya pernah roboh. Pernah roboh kok ya. Karena saya beli rumah second. Dan masih belum bayar ringan lah saya baru tinggal berapa tahun, 2 tahun, 5 tahun lah kalau nggak salah, roboh. Atapnya? Temboknya enggak kan? Enggak, atapnya. Terus? Bingung nih, tabungan cuma sekian. Karena saya aktif di DKM, ya mungkin ini udah jalan Allah. Saya aktif nggak pernah apa sih namanya? Nggak pernah, pamrih lah gitu maksudnya. Apa yang saya kerjakan di masjid, saya kerjakan itu. Akhirnya dibantu sama DKM. Alhamdulillah. Keren. Alhamdulillah. Intinya ya kita istiqomah aja. Yang pertama istiqomah. Kedua dengan orang tua. Kalau saya kalau ada orang yang baru masuk Islam, terutama anak-anak muda kan, biasanya kan mereka pasti punya masalah dengan orang tua. Ada yang enggak, tapi sedikit sekali lah. Rata-rata saya cuma kasih pesan gini, kalau kamu sebelum masuk Islam, kamu sudah sayang dan hormat sama orang tua. Setelah masuk Islam, kamu harus bisa tunjukin kamu lebih sayang, lebih hormat pada orang tua. Mungkin mereka nggak bisa dakwah dengan ceramah atau berargumentasi ya. Yang penting tunjukin akhlak aja. Tunjukin akhlak, betul. Adab akhlak dengan orang tua. Tapi juga maksudnya ada sikap jelas gitu ya. Yang udah haram ya udah haram. Betul. Jangan, gitu ya. Itu tadi ya kita harus pasti menunjukkan kita ini sudah Islam gitu. Jangan nanti ditawarin. Jangan ragu-ragu. Iya, jangan nanti ditawarin di rumah mamanya. Nih, babi bawa pulang. Jangan mah, jangan bungkusin aja gitu. Nah, tapi alhamdulillah berarti sekarang gimana orang tua? Alhamdulillah sekarang sudah harmonis, justru mereka lebih sering main ke Bogor ngeliat cucu-cucunya.
Setiap cucu-cucunya, apalagi adik saya kan, adik saya tuh setiap ponakannya ulang tahun selalu minta hadiah apa gitu. Alhamdulillah. Tapi papa mamanya masih majelis di gereja? Masih aktif di gereja. Sampai sekarang ya? Kadang-kadang kan kalau ke Bogor itu kan hari Sabtu gitu. Mau apa nggak nginep ya, besok mau gereja, udahlah nginep aja lah, di sini banyak gereja sih. Oh ini. Sambil bercanda-bercanda gitu. Iya. Oh aduh, ya, tapi alhamdulillah berarti udah harmonis lah ya sama orang tua ya. Alhamdulillah. Sama adiknya juga udah baik. Buah perjuangan sih gitu. Intinya sih kita harus menentukan sikap itu aja sih. Kalau saya lihat itu hasil daripada kesabarannya Bang Sahih juga ya. Iya, apalagi gini kok, mungkin anak-anak sekarang kan emosinya masih ini ya. Labil emosinya. Tahan emosi lah. Tahan emosi. Kalau kita dimarahin orang tua saat itu, kita dimarahin orang tua, ngalah aja udah. Ya, tapi ngomong-ngomong udah dimasukin ke daftar warisan lagi belum? Dulu sempat dicoret gitu ya. dulu sempat gini kok. Emangnya kamu bisa menghidupi keluarga kamu? Saya diem aja gitu. Waktu saya belum punya rumah tuh, waktu masih ngontrak tuh. Saya waktu itu butuh kipas angin aja susah kok buat kontrakan tuh. Ya alhamdulillah akhirnya sekarang saya punya rumah, ya saya bisa tunjukin ke orang tua ini gue bisa gitu. Gitu. Bukan berarti gue masuk Islam itu gue buruk, gue nggak ada rezeki, gue ya gitu. Iya, memang masih ada ya pandangan-pandangan yang agak negatif dengan Islam ya, terutama dari keluarga-keluarga Kristen. Saya ngomong begini karena saya juga dulu sering mendengar dari orang tua saya. Orang tua, kakek, nenek gitu istilahnya. Mereka masih punya pandangan stigma yang negatif terhadap Islam. Jadi bahkan ada orang tua yang ngomong gini loh. Kalian mau masuk agama apa aja? Nih mereka ngomong sama anaknya nih. Kalian mau masuk agama apa aja silakan, asal jangan Islam. Iya, ada yang kayak begitu. Ada. Saya pernah dengar itu kayak begitu. Jadi ya itu tanggung jawab kita juga ya. Iya. Tanggung jawab kita buat meluruskan lah gitu pandangan-pandangan yang salah gitu terhadap orang tua kita ya. Alhamdulillah, berarti sekarang sama anak sama kakeknya, neneknya juga baik dong ya. Sama opung baik-baik aja, baik-baik aja. Sama keluarga besar semua baik-baik aja, saling kontak-kontak. Opungnya nggak pernah nanya sama cucunya, itu baca Quran tuh gimana sih? Tapi ya kan anak-anak kan memang begitu ya, setiap kalau datang ke rumah opung, assalamualaikum, pong, assalamualaikum. Gitu. Opungnya jawab nggak? Enggak. Tapi saya diemin aja tuh. Oke. Alhamdulillah. Gitu. Sama istri juga nggak ada masalah berarti ya dengan. Alhamdulillah nggak ada masalah. Sama mertua sekarang udah deket. Malah terima kasih sama mama mertua mama saya. Terima kasih udah ngerawat anak-anak saya. Masya Allah. Alhamdulillah. Ya, tapi yang saya sekarang saya lagi perjuangin gimana caranya orang tua saya itu dapat hidayah saat ini, gitu aja sih. Yang saya bikin itu aja. Memperjuangkan boleh, tapi semuanya izin Allah. Iya. Kadang-kadang kalau mengingat kematian itu mikirin gitu orang tua gimana gitu. Kita mikirin karena kita sekarang dengan orang tua kita kan karena ada hubungan darah. Iya, ada hubungan darah. Tapi kalau udah di sono kan udah masing-masing. Kadang-kadang itu yang bikin kita sedih ya. Iya, yang bikin kita saya juga dulu waktu baru masuk Islam, mama saya meninggal dalam keadaan kafir, ya. Saya kan pengennya ngedoain. Iya. Ternyata malah nggak boleh ngedoain yang udah meninggal. Iya. Pengennya kan ngedoainnya, tanya semua ustadz, tanya semua guru-guru. Ternyata nggak boleh. Iya, nggak boleh. Udah. Ya, waktu itu papa saya sakit kan dirawat rumah sakit, itu setiap dia minum, dia makan itu selalu saya sholawatin, pokoknya saya berusaha untuk yang penting kan ketika yang baik-baik saya kasih lah gitu. Yang penting kan ketika orang tua kita masih hidup di dunia, yaitu ladang pahala kita, walaupun beda keyakinan, tetap ladang pahala kita ya. Intinya orang tua nggak ada bekasnya ya kalau orang di dunia nggak ada bekasnya. Nggak ada, di dunia nggak ada bekasnya. Anak juga pun begitu ya, orang tua terhadap anak gitu. Iya, jadi perjuangannya ya lumayan juga berarti ya. Alhamdulillah. Akhirnya bisa dilewatin semua. Artinya ya sudah diizinkan, dimudahkan. Alhamdulillah sekarang sudah harmonis lagi. Alhamdulillah. Tinggal bagaimana kan kita sekali-sekali nyentil aja gitu. Iya, sekali-sekali memang harus. Dengan kebaikan. Iya, dengan kebaikan. Alhamdulillah. Gitu. Ada yang belum diceritain mungkin tadi dari perjalanannya? Ya udah semua sih kok. Ya intinya itu yang perlu saya tekankan itu kita harus menyatakan sikap aja sih. Rata-rata
ya saya banyak dengar juga ya kalau yang udah mualaf itu kembali ke keluarganya. Ada juga kan yang kayak begitu. Ada yang begitu. Karena dari awal mereka nggak pernah menyatakan sikap. Ada. Karena berani gitu. Beberapa yang mualaf di tempat kita, ada sampai beberapa tahun dia nggak ngasih tahu orang tuanya. Nah itu salah. Menurut saya salah. Kalau menurut saya ya. Iya, tapi kan begini kan, yang tahu kondisi di rumah itu kan si anak ini. Gitu. Jadi dia juga mungkin cari waktu yang pas. Sebetulnya gitu. kalau kondisi semua sama kok. Kalau saya bilang ya. Maksudnya gini, kan beda-beda karena ada beda latar belakang juga. Beda latar belakang. Ada juga keluarga yang orang tuanya bener-bener nggak bisa seperti orang tuanya Bang Syahid. Ya, ada yang sampai 8 tahun dia tetap nggak bisa pulang ke rumah orang tuanya. Walaupun sudah berkeluarga, walaupun sudah punya anak, bawa anaknya ke rumah di gerbang, di pintu gerbang sama mamanya masih dirudahin, ada yang begitu. Ada yang begitu ya? Ada, sampai 8 tahun ada yang begitu. Ada juga nanti yang pada awal-awal dia dikeluarin dari rumah, diusir, sama seperti tadi, dicoret dari daftar warisan, bahkan akte kelahirannya pun mau dibatalin. Akte kelahiran mau dibatalin, berarti kan mau menghilangkan warga negara itu. Kalah duk capil loh. Nah, itu makanya sampai orang tuanya berusaha membatalkan akte kelahirannya coba. Sampai yang begitunya. Ya tapi akhirnya ya itu tadi dengan kesabaran, dengan kesabaran sih, akhlak, ya artinya kita nggak bagaimana dengan orang tua. Akhirnya ada juga yang namanya orang tua, apalagi ibu ya, pasti ada juga yang tersentuh, ada juga yang akhirnya dia mencair gitulah. Ya intinya sih gini kok, lu mau diludahin, mau di apa? Oh iya ada satu cerita yang belum saya ceritain. Itu setelah saya nikah itu istri saya banyak dulu ke BBM sama WA sih dulu lah ya. Oh, BBM? Zaman dulu BBM ya. Oh, BlackBerry? BlackBerry gitu. Banyak pesan-pesan masuk yang mengancam istri saya. Oh gitu? Tapi saya tahu. Dari pihak keluarganya? Saya tahu. Oh terus aja, jalan terus ya. Cuek aja sebenarnya. Dengan izin Allah, cuek aja terus. Nah, saya tadi ada mualaf kita juga begini. Sudah dibuang dari keluarga, sudah dicoret dari daftar warisan, sudah dicoba untuk dihilangkan akte kelahirannya. Tapi akhirnya malah sang ibu yang menghubungi anak itu. Akhirnya. Cuma nanya, gimana kabar lu? Gitu, bahasanya gitu lah. Dia kasih lihat ke saya tuh WA-nya. Dia kasih lihat, dia rumahnya di Bandung. Saya bilang, besok lu pulang ke Bandung. Ngapain kok? Pulang, samperin nyokap lu, cium tangannya dulu. Kalau perlu cium kakinya, gitu, saya bilang gitu. Ya walaupun nggak ada ajarannya, di Islam nggak ada ajaran begitu. Cuman tunjukin aja kepada ibu bahwa kita tuh benar-benar hormat gitu. Bener, akhirnya dia besok pulang. Ya mungkin dengan segala, masih ada upaya dari saudaranya, bukan dari keluarga intinya. Tapi alhamdulillah, tapi sekarang dengan orang tua udah baik. Mama saya juga dulu gitu. Saya pernah juga nggak ngehubungin mama apa gitu. Mereka WA. Nah kan. Di mana? Kok nggak pulang-pulang? Nah, gitu makan kan? di sini gitu. Nah, yang namanya orang tua pasti ada, nggak mungkin hilang. Pasti ada. Hilang kasih sayang itu nggak mungkin hilang. Kan nggak ada bekas anak juga. Nggak ada. Itu. Ya intinya sih ya itu loh buat teman-teman yang udah mualaf ataupun yang belum lagi masih penjajakan gitu. Intinya sabar, ikhlas. Gitu. Betul. Sabar itu yang penting ya. Ya sabar, ikhlas lah. Ikhlas. Ada juga yang begini. Seorang perempuan. Dia asalnya dari Batam, kerjanya di Pekanbaru. Di sana dia akhirnya masuk Islam, di Pekanbaru masuk Islam. Setelah dia ngasih tahu orang tuanya, disuruh pulang sama orang tuanya ke Batam. Setelah pulang ke Batam, dikurung di rumah, nggak boleh pulang, nggak boleh kemana-mana, nggak boleh balik ke Pekanbaru. Oh gitu ya? Sampai yang begitu, dikurung jadinya. Banyak yang dikurung, banyak di Jogja kemarin itu ada yang dikurung. Akhirnya ya dengan bantuan teman-teman ya. Ada mediasi dengan orang tuanya, dilepas. Boleh balik ke Pekanbaru. Baru seminggu balik ke Pekanbaru, disusulin lagi sama orang tuanya. Habis susulin Pekanbaru, dibawa ke gereja. Dibawa ke gereja. Untuk apa? Untuk disidang. Oh. Disidang. Yang mualaf tadi saya ngasih tahu orang tuanya setelah 2 tahun juga itu dia juga disidang. Jadi banyak yang begitu. Bang saya dulu. Saya sempat mau diketemukan sama pendeta. Pernah. Saat itu saya lagi gencar-gencarnya debat lintas agama. Boleh
saya bilang kapan. Oh gitu. Terus akhirnya nggak diketemuin. Oh nggak jadi. Lagi gencar-gencar itu saya ikut itu kan, saya cerita sama Kak Dandi kan, sama di grup debat lintas agama di fanpage itu kan. Oh, aduh fanpage itu mah kasar itu ya. Iya, yang mau debat kusir semua itu. Akhirnya sampai dibuatin WA khusus. Saya sempat masuk tuh di WA itu, cuman adalah saya sekarang fokus ini aja lah belajar agama. Nah, akhirnya perempuan itu dibawa ke gereja. Selama dia di sidang sama pendetanya, dia WhatsApp sama saya. Jadi dia telepon saya, cuman suaranya di mute, saya cuman dengerin pendeta tuh ngomong apa. Pendeta tuh ngomong apa, saya kasih jawabannya. Pendeta ngomong apa, saya kasih. Ketahuan sama pendetanya. Kamu lagi WhatsApp sama siapa? matiin, kita nggak ada urusan gitu. Oh gitu. Sampai tengah malam loh, nego. Akhirnya si perempuan ini tetap masuk Islam, tapi akhirnya gereja akhirnya melepaskan itu perempuan setelah teman-teman kita bantu. Teman-teman kita datang ke depan gereja udah pada pegang handphone semua begini. Nah, ini diduga penyekapan gitu kan. Nah, akhirnya tim kita yang di Riau menghubungi salah seorang pendeta senior yang di sana. Pendeta senior ini hubungin pendeta gereja itu. Kalau kamu nggak lepas, kamu bisa masuk berita nih. Nah, akhirnya dilepas sama pendetanya. Sama orang tuanya tetap mau dibawa kembali ke Batam. Terus sampai rebut-rebutan lah, tarik-tarikan gitu. Akhirnya didamaiin, udah selesai. Terus akhirnya orang tuanya pulang. Setelah itu, saya nggak dengar kabar. 2 bulan kemudian, si mualaf ini ngirim foto ke saya. Si mualaf ini lagi jalan-jalan sama ibunya di Danau Toba. Terus? Alhamdulillah sudah damai gitu. Tapi masih dalam keadaan Islam kan? Masih Islam. Jadi akhirnya orang tuanya menerima. Jadi ya gitu, perlu kesabaran kayak Bang Syahid. Terus satu lagi tuh, kalau sudah mualaf, sudah nikah, sudah berkeluarga, itu coba hindari minta sama orang tua. Oke. Sesusah apapun kita, itu cobaan kita kan begitu. Betul. Itu istri saya selalu ngajarin. Saya nggak punya kipas angin waktu itu di kontrakan. Jangan minta, kita beli sendiri. Kalau bisa ngasih sama orang tuanya, walaupun seberapapun ya. Kalau bisa kita yang ngasih. Iya. Ya kalau sekarang sih ya namanya udah harmonis ya mereka ngasih gitu kan. Sekarang udah harmonis, udah berani minta. Gak berani mintanya waktu belum harmonis aja. Udah harmonis minta lagi. Ya gitulah perjuangannya gitu. Iya. Itu trik juga ya. Betul, trik juga. Oke, boleh dipakai tuh triknya. Karena dengan apa-apa sendiri mereka kan juga segen lah. Mereka udah bisa beli sendiri. Nanti mereka alasannya, oke, gua kasih tapi buat cucu ya, bukan buat lu gitu. Kan sekarang kan apa aja bisa dibeli pakai uang ya kan. Lu bisa pakai uang, lu bisa pindah agama lagi gitu kan bisa aja gitu. Ada yang begitu. Ada yang begitu kan. Gitu. Alhamdulillah. Cukup ceritanya? Alhamdulillah. Banyak sih kok, cuman waktunya juga nggak cukup kayaknya. Masih ada waktu. Nanti lah kita ke depannya kita ngobrol lagi. Boleh. Siap. Nanti kalau ada cerita yang seru hubungi kita lagi. Siap. Oke, alhamdulillah. Nah, sekarang kasih pesan dong. Udah jadi pengurus masjid udah bisa kasih pesan dong buat yang muslim maupun yang belum muslim gitu. Buat yang belum muslim tetap teguhkan pendirian untuk memilih jalan hidup sendiri ya. Karena kita hidup itu di dunia itu mungkin kita masih butuh orang lain, tapi di akhirat kita hidup sendiri. Jadi tentukan pilihan Anda yang terbaik gitu. Yang sudah muslim yang belum harmonis dengan keluarga terutama ya. Dekati terus orang tua kalian, hormati, sabar, ikhlas, apapun walaupun entah mau diludahin apa segala macem. Ya kayak istri saya nih kalau di rumah opung gitu sama orang tua saya, ada acara di rumah, istri saya nyuci piring, bantuin nyuci piring, apalah yang bisa kalian lakuin buat kebaikan untuk orang tua ya lakuin. Tunjukin ke orang tua bahwa kalian udah berubah. Ini loh gue udah Islam, gue udah berubah, gue menjadi baik. Alhamdulillah. Terima kasih banyak Ustadz. Ya. Masya Allah. Ini Ustadz ini. Oh iya satu lagi. Jika udah jadi Islam, udah jadi Muslim, dekati orang-orang soleh, terutama masjid ya. Berusaha untuk aktif di masjid lah. Iya, gitu. Itu bagus banget itu. Itu sarannya bagus banget untuk apa ya? Untuk apa namanya kok? Kalau menguatkan lah ya. Menguatkan keimanan kita gitu. Itu aja. Saya juga sering memberi pesan kepada orang-orang yang baru masuk Islam.
kalian ini kan sebelumnya pasti punya komunitas. Betul. Tolong kalau sudah masuk ke Islam, cari komunitas baru. Betul. Aktif di komunitas ini, jangan terus di komunitas sana. Bukan berarti kita nggak mau kenal mereka, bukan. Tapi harus ganti komunitas. Justru saya waktu masuk Islam kok, itu teman-teman ya gereja, teman-teman gereja, teman yang Kristen itu, udah mental semua. Mereka yang ninggalin saya. Oke. Gitu. Tapi saya waktu itu saya nggak sedih. Ya alhamdulillah Allah pertemukan orang-orang baik. Alhamdulillah. Baik, terima kasih banyak Bang Said nih. Alhamdulillah, makasih. Ini Bang Said mau bisnis kue katanya. jadi kita harus lepasin Bang Said sekarang gitu. Alhamdulillah. Terima kasih banyak ceritanya Bang Said ya. Alhamdulillah ceritanya menguatkan iman kita. Ya juga bisa membuat kita semakin yakin dengan kebenaran Islam ya. Amin, amin. Alhamdulillah. Terima kasih banyak juga atas perhatiannya dari para pemirsa. Buat para pemirsa yang ingin membantu perjuangan dakwah kami, silahkan mengirimkan ke Bank Muamalat dengan nomor rekening 3030 300 300 ya, atas nama Yayasan Garda Mualaf Indonesia. Konfirmasi bisa ke nomor handphone 0813 9883 7007. Barakallahu fikum, semoga partisipasi para pemirsa diterima di sisi Allah SWT sebagai amal jariah ya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita pamit undur diri. Insya Allah kita ketemu di konten-konten selanjutnya yang lebih seru lagi. Barakallahu fikum. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Barakallahu fikum, Bang Syahid. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih banyak. Barakallahu.